gitu loh Mas. Itu bingung mau cerita sama orang di rumah ya intinya kalau jawabnya ya suruh bertahan di sini. Intinya cuma gitu, tapi sayangnya itu loh yang jalani kok masih ya. Berat iya, gak bisa fokus kerja iya. Apalah. Kadang itu ya Allah. Keluarkan Harus Mbak. Keluarkan. Kalau mau nangis keluarkan, kalau mau ekspresi apapun keluarkan, karena cuman denger suara, kita nggak ngeliatin muka. Keluarin semuanya. Iya. Terus. Iya, kadang tuh ya saya sempat Mas pikiran gini. Piye ya caranya aku iso mulai, tapi aku bebanku nang omah iso rada sudo ngono. Kadang aku wedi Mas, aku ibarat aku tekok nang PT ku ya, semisal aku tekok nang PT ku. Aku pengen mulai iso apa gak sih? Engko mesti jawabannya sing tekan dindi. Soalnya kan aku baru lho Mas. Aku kan kerjanya kini baru 1 bulan lebih toh. Mau 2 bulan toh. Kamu kan yo jenenge wong seneng gak seneng ya Mas, kan kok yo mesti jawabannya kerja gak niat ngene-ngene prosesmu nang PT apa wi ada suwi ngene-ngene kan. Wediku ki malah aku dijelep ati ngono lho Mas. Siap. Makanya aku gak wani ngubungi pihak PT ku. Nek aku ki asine pengen mulai pengen opo ki gak pengen ngono. Tapi aku yo mikir Mas, nek aku mulai yo kan misalnya masih kan memang apik lho ya Mas, mulai nek aku. Terus besok nek aku kerjane nang ibarate nang adone urung karo kan aku ditambani wong apik nek kaya ngene iki, aku cuma mikir ngono. Kadang ki ya bener gak sih? Yo nek wis sampean mari ngomong ganti aku sing ngomong. Lah wis apa durung? Kalau ya sampean wis masih ngomong. Jadi gini. Saya sangat mengerti apa yang sampean rasakan, Mbak. Kehilangan orang yang paling kita sayangi, bahkan orang yang mengukir jiwa raga kita itu hilang dan kita tidak ada di sana. Tapi ini dipastikan bahwa memang ibu ini sudah meninggal dan sudah dikebumikan kan? Sudah ya, sudah selesai ya. Jadi gini, ini hal yang menurut saya, kalau sampean cerita ke saya, itu hampir semua teman-teman yang di Hong Kong itu kalau dihitung ada, nggak semua sih, sekitar 30 atau 40% yang mengalami hal yang sama sampean. Itu termasuk juga kepada istri saya, Mbak. Istri saya kehilangan abangnya, kakaknya, kakak kandungnya, dan kakak iparnya itu dalam 1 tahun 2 kali. Saya sangat bisa merasakan apa yang sampean rasakan. Jadi saya pun juga dulu di Hong Kong, tapi saya masih kekejar. Saya bilang karena mungkin posisi sampean dan saya beda, tapi saya akan menceritakan gambaran di mana bahwa untuk menyetabilkan emosional sampean dan jiwa sampean. Jadi ibu saya juga nggak ada, saya pulang nyampe malam, habis itu besok paginya ibu saya berangkat. Saya masih sempat berbicara ngobrol dalam posisi ibu saya koma. Tapi saya tidak ada penyesalan karena saya tidak datang pada saat orang tua saya sudah jadi mayat. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada sampean adalah di dunia ini suka dan duka itu berjalannya beriringan, Mbak. Bukan sukanya di depan terus dukanya di belakang, atau dukanya di belakang sukanya di depan. Itu nggak begitu. Hidup itu suka dan duka. Nah, ketika sampean balance ataupun seimbang, walaupun sekarang mungkin masih masa berduka, pasti belum imbang, masih belum stabil, karena kehilangan seseorang yang kita cintai, bahkan kita sayangi, bahkan kita berusaha kesini pun berjuang untuk beliau, kan seperti itu. Tapi
sampean harus melihat bahwa kehidupan itu jalan ke depan. Kalau sampean diberikan majikan yang baik, kalau saya orang muslim ya, berdoa itu tidak harus selalu di makam. Justru doa anak yang soleh itu dimanapun tempat. Ini yang ingin saya sampaikan ke sampean. Jadi masa ini memang akan menjadi masa berat 1, 2, 3 bulan ke depan. Tapi ketika sampean punya rezeki di Hong Kong, sampean mau menyasini orang tua sampean itu juga ada jalannya. Di sini juga banyak teman-teman yang kirim doa buat keluarganya. Bahkan perkumpulan pengajian, kemudian kita kasih sebagian apa yang kita punya untuk mereka makan-makan dan berdoa, titip nama untuk diyasinkan. Itu sangat bisa terjadi di sini gitu. Nah, saya nggak bisa menghindari perasaan sampean yang sekarang masih merasa kehilangan. Saya tidak bisa merubah itu. Tapi ketika sampean mendapatkan anugerah dengan majikan yang baik, tidak cerewet, sampean baru, ini imbal baliknya itu di sini. Walaupun tidak sepadan menurut sampean gitu. Karena kita kehilangan ibu. Di dunia ini yang paling berat adalah kita itu kehilangan. Padahal sebenarnya kalau kita sadari dalam kehidupan kita itu bukan memiliki hak, termasuk orang tua, nyawa orang tua, pacar, harta benda, semuanya itu akan bisa hilang sekejap mata, bener nggak saya bilang? Menurut logika sampean. Nah, jadi iya sih mas. Jadi semakin sampean, ya memang gak bisa kita bilang, memang masa berduka di 2-3 bulan ke depan sampean akan masih terus dibayangi kayak rasa bersalah yang besar. Tapi sekali lagi, dengan sampean diberikan kesempatan majikan yang baik, gunakanlah ibadah, gunakanlah yasin, gunakanlah segala sesuatu untuk mengirim ke orang tua kita. Bukankah dalam ajaran kita sudah diajarkan? Menurut saya ya, saya muslim. Jadi berdoa itu kan tidak harus kita ke makam, tidak harus dengan jasadnya, tapi dengan menyebut nama. Itu kan sudah bisa diterima karena anak yang soleh. Doa anaknya itu diterima sebenarnya. Dan yang dibutuhkan ibu kita sekarang bukan keberadaan sampean yang ada di sana, tapi doa sampean yang selalu mengiringi kepergiannya dia. Saya sangat benar. Saya sangat benar. Makanya sampean ketika ada kesempatan libur, gunakanlah bertemu dengan orang-orang yang membuat jadi tenang dan ayem. Banyak kok pengajian-pengajian. Nggak ada masalah. Bahkan saya sendiri di komunitas YouTuber Hongkong, saya sempat orang tua saya juga meninggal. Kita barengin sama beberapa teman-teman yang meninggal. Udah kita patungan terus kirim surat yasin. Kirim terus yasinan. Tahlilan. Itu bisa dan banyak sekali di sini yang kayak gitu. Itu kalau kita mengingat atau mau mendoakan orang tua. Itu sudah lebih dari cukup. Apakah orang tua sampean minta ditungguin? Tidak. Kehidupan sampean ke depan bukan bagaimana ya. Tapi kalau pada saat sakit, ya kan, parah dan sampean memutuskan untuk pulang, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi ini meninggal dan tiba-tiba dan sampean posisi jauh. Itu kan bagian dari konsekuensi dan bagian dari resiko yang harus kita tanggung ketika kita keluar negeri. Tidak segampang dan seenak. Duka itu pasti akan mendalam. Kita tidak bisa terakhir mengiringi perjalanannya beliau untuk ke tempat peristirahatan. Nyesek, saya tahu, saya paham. Tapi pelan-pelan dikuatkan hatinya. Terus gimana? Iya. Terus ini kan saya jujur ya mas. Saya harus kadung ngomong sama majikan aku gak pengen pulang. Tapi kok 1 minggu 2 minggu nang hati ki sik gak tenang. Akhirnya sampai ya Allah sampai tanganku berusaha tak balikin piye caranya aku ki ben diulehne majikan ben mau karo aku kerja tak elek-elek nih. Tapi majikan mas gak pernah piye-piye nang aku, ngerti aku loro malah diobati, ngerti kerjaanku salah malah ditokne. Wis gak pernah komplain apa-apa, gak pernah ngomong apa-apa. Kadang aku bingung, ya Allah iki ki tarah majikanku sing bener-bener apik, tapi memang aku nih sing gak iso fokus.
apa tarahe majikanku ki sik ngesakne nang aku kadang sampai mikir sing aneh-aneh ngono lah. Iya, Mas. jadi gini, Intinya. sampean yang salah, Mbak. Dan saya bilang sampean totally wrong. Sangat salah besar. Ketika sampean menyakiti diri sampean sendiri, melukai diri sampean sendiri, itu sampean salah dalam alasan apapun ya, Mbak. Dalam alasan apapun, walaupun orang tua sampean meninggal. Bagi saya, menyakiti diri sendiri itu sesuatu alasan yang sangat tidak logis dan tidak masuk akal. Stop, sampean berhenti melakukan hal itu. Sekarang pelan-pelan disuit. Aku cowok, Mbak. Aku nggak bisa kebawa perasaan. Dan saya memang tidak menginginkan ketika orang curhat saya dengan saya terpengaruh dengan perasaan dia. Yang harus justru lebih kuat, saya harus mempengaruhi sampean untuk terus move on, berangkat ke depan, untuk melihat masa depan, untuk melihat sesuatu yang di depan. Saya ngomong kenceng bukan ngomong sesuatu yang marah ya, Mbak. Tapi saya melihat seseorang yang menyakiti dirinya sendiri itu orang-orang, mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf, itu orang-orang yang goblok, Mbak. Jadi please, tolong sampean berhenti melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Sampean dikasih kehidupan karo Gusti Allah, Mbak. Sampean dikasih kesempatan, walaupun orang yang sampean sayangi itu orang yang terbaik, sampean sudah ditinggalkan. Tapi tidak dengan cara begitu, Mbak. Come on, gitu loh. Jadi sekali lagi ya, saya garis bawahi ke sampean. Saya tidak akan terbawa ke perasaannya sampean. Masa depan sampean masih panjang. Orang tua hanya butuh didoakan. Orang tua hanya harus dikirimin doa. Dan selalu kita ingat dalam doa. Jadi, oke, nggak apa-apa sampean nangis keluarkan. Karena memang kesedihan itu nggak bisa kita tolak. Ya kan? Itu orang tua kita, ibu saya aja juga nggak bisa membayangkan. Kalau saya kadang-kadang masih mengingat ibu saya, itu kadang-kadang juga air mata netes walaupun saya cowok. Tapi terus terang kalau saya air mata hanya keluar hanya pada satu orang, ibu saya saja. Yang lain-lain tidak bisa. Ya mungkin sebentar karena rasa simpati aja. Tapi kembali lagi ya, tolong jangan lakukan itu, Mbak. Banyak orang di luar sana berharap dapat majikan baik. Berharap bahwa kehidupannya jauh lebih baik. Coba kalau sampean lihat foto profil sampean coba mengaca. Gusti Allah itu sudah ngasih sampean penghiburan. Gusti Allah sudah memberikan sampean sukanya. Dukanya ya juga sampean harus, kan sampean mengalami duka. Sama dia diturunkanlah majikan. Ya kan, digantikannya dengan diketemukan majikan yang luar biasa. Jadi sekarang stop melakukan hal seperti itu, lakukan hal yang baik, bahkan hal versi terbaik yang sampean punya. Iya, Mas. Jadi sekali lagi ya, Mbak, aku dan Miss Yuni menerima curhatan sing sampai nangis mau bunuh diri, utangnya banyak, mati aja aku. Come on guys, please. Sayangi kehidupan sampean, Mbak. Sorry aku ngomong keras, tapi saya tidak ingin sampean hancur. Tangannya hancur, tangannya rusak, badannya rusak. Karena sekali lagi sakit itu tidak hanya faktor fisik, tapi faktor psikis yang begitu tidak bisa diletakkan dengan baik dan benar di tempatnya. Itu juga sangat mempengaruhi kesehatan fisik sampean. Tolong jangan lakukan hal-hal yang menyiksa. Banyak istighfar. Ibu sampean itu di sana melihat sampean bangga, melihat sampean bahagia. Ini bagian dari penghiburan. Punya majikan, punya orang-orang kayak kita yang mau mendengarkan. Ya, saya dapat apa sih, Mbak? Dari apa yang sampean dengarkan? Yang pertama, dapat pengalaman. Yang kedua, saya nggak menjadi orang pintar, tapi ketika saya mendengarkan orang yang sedang susah, kira-kira aku diwehi ora karo Gusti Allah bagian ambek jatah kan diwehi to, Mbak. Gak usah sampean sing ngewehi, Mbak, sampean ngewehi aku paling ya 50 ambek 100 kan sithik to, Mbak. Bener enggak? Iya. Jadi aku kemarin ada anak yang mau bunuh diri,
ngobrol sama saya hampir 47 jam. 47 menit. Hampir 50 menit. Kalau tak totali sama video yang keduanya hampir 1 jam lebih 20 detik. Dari dia nangis bisa sampai ketawa. Itu hati saya sudah bahagia. Tapi aku sih gurung golek celah, tapi aku ndelok fotone sampean melet iki asline ya kudu guyu gitu loh. Foto profilnya Ya loh. iku tak Mas. Dah, wis mulai rada senyum sithik kan. Harus tak geser untuk Ya jadi nek ketawa iki. Sampean iki wis duwe anak apa saya gurung? sudah. Sampean wis duwe anak gurung? Anak majikan. Oke teman-teman, kita masih nunggu mbaknya karena dipanggil majikan. Jadi teman ngobrol, ibunya barusan. Ya, oke. Boleh lanjut. Kira-kira. Maaf ya. Enggak apa-apa. Majikan. Ya majikan itu nomor 1 harus dilayani dulu. Kalau perlu sampean cukup selesai apa dapat pencerahan mau dilanjut lagi? Cukup lah, makasih Mas. Duh, kok ngono, aku belum sempat bikin sampean ketawa loh. Belum. Tapi ya wis ya wis dapat ilmu lah. Bisa rada tenang lah Mas. Duh, kok cik rodok? Ya kudu tenang mbak, ojo rodok mbak. Berarti kekuatanku kurang kuat nek cik rodok. Wis Mas, wis tenang, aku wis oke. Jadi gini ya, aku bilang sama sampean, kalau butuh diyasinkan, butuh di semuanya, banyak teman-teman di sini. Titip nama, segala sesuatu, libur. Tapi please tolong, sekarang kesempatan kehidupan sampean untuk ke depan. Wonge lho nangane profil ayu, tapi ketok irunge rodok pesek sih. Yo gak apa-apa sih. Nah, sik rodok guyu wis aku sampean. Rodok pesek sih. Jadi apa ojo sampai curhat karo garangan, Mbak, bahaya. Nek aku kan ketok nang sosial media wisan. Sandro dan wis duwe bojo, gak ada masalah gitu. Jadi aku orangnya kan naik ke permukaan. Jadi nek bleset gak karu-karuan kan iso digoleki menungsane dan iso dielek-elek, iso dibully gitu. Karena kan aku di sosial media nek Sandro wong ganteng sak donya wis sampean ketik iku wis metu. Sandro wong ganteng sak donya, co-founder komunitas YouTuber Hong Kong. Wah, wis wong sak Hong Kong ngerti kabeh. Sampean sing paling gak ngerti wong cik sak wulan sampean. Tapi engko nek sampean ngerti mesti guyang-guyu. Dan suatu saat nek sampean bahagia dan tenang atas apa yang saya ucapkan, sampean inget, aku mbok tukokno gedang goreng yo gelem kok, Mbak. Gak angel kok. Ambek aku gedang goreng apa tape goreng karo kopi wis bahagia, Mbak. Ya Mas, paling aku rasa nang kene ya wis alhamdulillah. Ya, itu penting itu. Sampean service versi terbaik sampean. Berikan sesuatu yang lebih, ya kan? Karena sampean masih 1 bulan, butuh 3 bulan, selanjutnya sampean harus memahami karakter majikan sampean. Dan pastinya sampean sudah mendapatkan penghiburan. Gusti Allah langsung bales sampai sampean. Langsung dibalesi, Mbak. Diwehi siji sing ilang, diwehi siji sing apik. Ya mudah-mudahan itu jadi rezeki sampean, bisa mencapai cita-cita, utangnya lunas kabeh, ora oleh garangan tapi oleh saudagar kaya. Jadi ketoke wis rabi apa gurung rondo apa perawan, ketoke jek perawan ketoke sih. Nek didelok-deloki jek perawan. Tapi mbok nek rondo anak siji. Perawan apa Mas, buntuté siji kok. Nah, rondo anak siji ketoke iki. Paling gurih rondo anak siji kan. Dari para Mas, makasih. Ya wes, semangat ya. Semangat. Tolong jangan sakiti diri sendiri ya. Semangat ya. Oke. Sip. Sehat selalu. Semangat. Yuk, kontak. Yuk, bye-bye. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Jadi banyak persoalan dan banyak cerita yang selalu bisa kita hadirkan di hadapan teman-teman semuanya. Jangan menganggap bahwa ketika kalian menderita, itu penderitaan kalian yang paling berat di seluruh muka bumi ini. Tidak. Masih banyak orang-orang di luar sana yang merasakan penderitaan jauh lebih dari apa yang kita rasakan. Tapi hidup itu sebenarnya tidak ada dan tidak bisa kita menghindari atas beban dan masalah.
tapi tinggal bagaimana cara kita menghadapi masalah, bagaimana strategi kita terhadap masalah-masalah tersebut. Oke, begitu saja dengan saya, Wong Gandeng Sak Donya. Mudah-mudahan semuanya sehat, para pejuang keluarga, dan see you di next video. Bye-bye.